malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bersama saya Zainal dengan program Digijer Ekosistem Palu Kota. Kali ini saya mencoba mereview, merancang sebuah ekosistem di dalam sistem perkotaan tematik Kota Palu. Nah, sebagai studi kasus ini saya akan membahas banyak hal terkait dengan ekonomi, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan sistem perkotaan, pusat belanja, perlakuan pembeli, engagement pembeli, kemudian berbagai macam hal yang berkaitan dengan circle atau lingkungan di dalam Kota Palu. Baik, kita akan mencoba bahas satu persatu. Di sini saya merancang sebuah sistem namanya Palu Gate GIS ya, atau gerbang geospasial yang berisikan tentang tourism, investment, and business. Apa aja yang ada di dalamnya? Sebelumnya di sini juga sudah memiliki fitur umum untuk masyarakat yang ada di Kota Palu, yaitu siap patroli, bank darah, rute Trans Palu, serta CCTV command room. CCTV command room itu biasa ada di semua traffic light Kota Palu yang tersebar di wilayah kita. Nah, untuk jumlah penduduk dan potensi wilayah, luas wilayah dan country served yang nanti akan kita bahas di berbagai macam lapisan layer pada geospasial ini. Oke, kita langsung saja eksplorasi tentang Palu. Baik, saat ini saya berada di lokasi saya mengaktifkan perangkat saya atau komputer saya. Sistem langsung menunjukkan posisi lokasi saya mengaktifkan sebuah sistem ini. Nah, dari sistem ini kita bisa menggali jauh lebih dalam terkait dengan apa yang akan kita evaluasi, kita kembangkan, kemudian kita eksekusi menjadi sebuah solusi. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada pola ruang masih berisi kosong ya, karena otoritas saya tidak memiliki dan ini disiapkan untuk kebutuhan infrastruktur. Kemudian infrastruktur yang tersedia saat ini yaitu armada sampah, bandara, CCTV traffic light. Di sini ada beberapa yang sudah terintegrasi ya dengan CCTV traffic light yang terpasang. Kemudian di situ ada damkar ya. Damkar itu ada beberapa, Palu Barat dan Palu Timur. Masyarakat bisa klik dengan fitur scan, juga bisa langsung kalmi kondisi terkini lokasi tujuan. Fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan infrastruktur yang tersedia lainnya. Nah, kemudian ada digitasi penduduk. Di sini juga kita membahas tentang bagaimana penduduk atau ekosistem citizen kita itu bisa kita tahu. Jadi kalau sebuah kelurahan ya, misal ada suatu kawasan kelurahan, contoh ini kelurahan Besusu Barat yang berada di bawah kecamatan, itu wajib mengetahui digitasi penduduknya, jadi usia 0 sampai 5, kemudian yang bersekolah, tidak sekolah, putus sekolah, hingga kebutuhan ekonomi dan sosial budaya yang lainnya. Nah, dalam posisi seperti ini kita bisa mengetahui SDM yang ada. Jadi untuk kebutuhan seperti sosial, teman-teman kelurahan bisa membangun beberapa pusat data atau node data. Jadi node data itu nanti bisa menggantikan adanya koordinator antar RT RW yang bisa menjadi ekosistem mini. Dari ekosistem mini tersebut, node-node tersebut akan berhubungan menjadi digital ekosistem satu kelurahan. Jadi kalau kita bisa replikakan dalam satu kawasan kelurahan seperti ini, kita bisa tahu berapa kekuatan ekonomi, berapa kekuatan jasa, sektor jasa, berapa kekuatan di sektor sosial budaya,
kemudian ekosistem lainnya, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui strategi apa yang cocok untuk ekosistem atau lingkungan Besusu Barat ini. Misal kalau dari Google Analytics kita bisa mengetahui peluang untuk investasi itu berada di jasa. Misal jasa tertinggi saat ini di kawasan Besusu Barat adalah parkir, di mana hampir semua orang bisa melakukannya, dan pendapatan parkir juga tidak main-main untuk wilayah yang padat dengan wilayah BW atau PBW atau wilayah yang digunakan untuk usaha. Nah, dari beberapa skema ruang, kalau kita ganti base mapnya menjadi seperti ini, kita bisa mengetahui kondisi real daripada rupa bumi atau wilayah Besusu Barat ini. Jadi kalau saya real seperti ini, saya akan beri contoh. Misal wilayah ini akan kita coba menjadikan suatu kawasan ya, suatu kawasan yang bisa kita lakukan beberapa hal ya. Misal beberapa hal ini kita buat di note-note seperti ini. Jadi apa yang harus kita kembangkan, potensi yang ada di wilayah tersebut kita bisa mengetahui. Jadi kalau misal saya ingin tahu potensi RT RW yang ada misal di Besusu Barat, maka saya akan sebarkan seperti ini. Jadi layar utama adalah layar geospasial bangunan, kemudian layar kedua adalah geospasial jiwa, siapa yang berada di hak daripada bangunan tersebut, apakah pemilik rumah, ataupun layar ketiga yaitu hukum, yaitu orang yang memiliki rumah dengan sah ataupun kontrak. Nah, layar berikutnya, layar keempat itu bisa diduduki oleh regulasi lain, yaitu adanya interaksi atau perlakuan sosial ya. Misalnya seperti ada berapa jumlah bangunan di sini yang dimiliki jiwa atau orang berdasarkan hukum yang memiliki usaha. Misal dari bangunan ini berapa rumah yang di sini adalah usaha, dan jenis usahanya itu adalah usaha coba penjualan campuran ataupun konsultan ataupun sekolah, hotel, atau yang lainnya. Jadi ada mikro, usaha makro, ataupun jenis IKM atau usaha asing ya, atau PMA atau PMK. Jadi kita harus tahu. Nah, jadi kalau kita buat skema seperti ini, misal secara sebaran data sains yang kita ambil, kita rekam. Ini misal di wilayah sini, ini terdapat sebuah warung kecil ya, dengan klaster kategori adalah penjual campuran rumah tangga seperti sembako. Kemudian di sini ada juga jajanan kuliner. Jadi misal di wilayah ini ada 2-3 pelaku usaha yang secara hukum memiliki NPWP atau NIB atau PIRT dan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk lingkungan pemukiman tersebut. Jadi misal kalau dia jual kuliner, pasti di jam-jam tertentu warga ataupun yang tinggal di wilayah ini membutuhkan jasa untuk mendapatkan kuliner yang sehat segar. Jadi ini bisa merupakan satu contoh di mana kalau suatu kawasan wilayah tersebut banyak atau 70% dari pemilik bangunan atau rumah itu memiliki usaha masing-masing. Berarti bisa dipastikan dari sektor pajak pendapatan berapa, kemudian dari tingkat fasilitas infrastruktur seperti apa, kemudian kesejahteraan sosial masyarakatnya bagaimana, dan beberapa hal yang bisa menjadi ukuran atau peluang untuk dijadikan ekosistem digital di bidang UMKM, IKM, ataupun sektor-sektor yang bersentuhan dengan ekonomi.
Nah, mungkin ada ekonomi kreatif atau sumber dayanya di situ memiliki lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk